untuk rakyat miskin dinilai menuai banyak kontroversi. Kebijakan kartu sakti yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu secara legalitas dinilai telah menyalahi aturan. Mulai dari anggaran yang digunakan dalam pendistribusian bantuan hingga ke proses pengadaan kartu yang dilakukan tanpa tender. Peluncuran 3 kartu sakti Jokowi menuai banyak kontroversi. Mulai dari proses penganggaran hingga pengadaan kartu-kartu tersebut. Sebuah pabrik percetakan kartu di Bekasi menjadi bulan-bulanan. Bagaimana kontroversinya? Ikuti sorotan kami. Kerja cepat Presiden Jokowi dengan mengeluarkan 3 kartu sakti dalam kurun waktu 2 minggu resmi menjadi pemimpin negara dinilai begitu terburu-buru. Tentu ini adalah niat baik Jokowi untuk membantu rakyat miskin dengan membagikan bantuan sosial melalui kartu saktinya. Namun belakangan, program tercepat Presiden RI ke-7 ini menuai banyak kontroversi. 3 kartu sakti yang resmi telah dibagikan Jokowi pada 3 November lalu adalah Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Dan kebijakan kartu sakti yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ini secara legalitas dinilai telah menyalahi aturan. Mulai dari anggaran yang digunakan dalam pendistribusian bantuan hingga ke proses pengadaan kartu yang dilakukan tanpa tender. Anggaran negara yang digunakan dalam program ini tak tanggung-tanggung, yakni senilai 6,2 triliun rupiah. Kemudian ada mengatakan ini tidak dananya bukan dari APBN. Mensesnek Pratikno mengatakan dananya berasal dari CSR-nya BUMN. Jadi bukan uang negara karena itu tidak perlu dibicarakan dengan DPR. Tapi besok mengatakan bahwa bukan, ini dananya dari APBNP. APBNP-nya juga belum ada. Belum ada pembahasan APBN perubahan Presiden Jokowi dengan DPR yang sekarang. Masih menggunakan APBN Pak SBY dulu sampai 31 Desember yang akan datang. Nah, ya keterangan-keterangan yang simpang siur ini yang kemudian membingungkan. Sebenarnya saran saya adalah baik kalau Presiden itu juga dalam rapat koordinasi menunjuk salah seorang menteri untuk menjelaskan persoalan ini ke masyarakat sehingga tidak terjadi kesimpang siuran penjelasan terhadap persoalan ini. Saya bilang ini kartu ini masih ilegal karena belum disetujui oleh DPR. Minimal sebetulnya Jokowi nggak usah ke komisi tapi dia ke ketua DPR, sounding lah, secara etika, sounding, ngomong kayak gitu kan. Jadi jangan langsung diumumkan akan ada kartu sehat, kartu apa gitu kan. Kita setuju sih. Saya setuju sekali, prinsipnya setuju. 86 juta jiwa ini masih sedikit untuk orang miskin. Harusnya ditambah semakin banyak, itu saya setuju untuk ini. Tapi jangan di undang-undangnya jangan ditabrak loh gitu. Jangan ditabrak, undang-undang APBN ini jangan ditabrak, dasar hukumnya harus ada gitu. Itu yang penting. Pencetakan kartu dan pendistribusian kartu sakti Jokowi ini begitu mujarab. Bahkan tidak butuh proses lama dan dalam waktu sekejap kartu sakti pun diterbitkan tanpa tender. Untuk mengetahui lokasi pencetakan kartu sakti Jokowi, tim TV One menelusuri perusahaan pencetakan kartu di kawasan Bekasi Selatan, Jawa Barat. PP Gremi Tech Communication disebut-sebut sebagai pencetak kartu sakti Jokowi. CV Gremi mendapat order membuat kartu sakti Jokowi melalui PT Trisakti yang dikenal sebagai perusahaan percetakan besar yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Jam-jam untuk bilangan baru pihak dari Bank Mandiri 2 orang, dari PT Trisaktinya 2 orang. PT Trisakti ya? Iya. PT Trisakti itu domisili ada di mana keberadaannya? Semarang ya. Nah, dalam hal ini Trisakti itu apa? Sepengetahuan Mbak aja? Toko. Percetakan juga. Percetakan juga. Percetakan besar. Kalau bisa digabung, Bapak. Itu Oke, lalu lanjut dari situ.
dari situ diminta langsung nih, langsung jadinya nggak tidur tuh Pak. Yang lembur ya. Berapa piece total yang dibikin? 1.278. Itu fixnya segitu, 1.278. Oke. Tapi kan ternyata nggak satu hari doang Pak. Oke. Jadi di bawah sampel besok jam apa sih Pak Jokowi pergi ke Sinabung, kan nggak bawa apa-apa. Akhirnya sampel aja. Sampel aja. Kayaknya nggak sampai sana Pak. Oke. Soalnya nggak berangkat. Lalu tetap dikerjain sampai 2 malam. 2 malam. Sampai akhirnya finishnya tuh finalnya tanggal 30 sebelum jam 8 dikirim ke Bank Mandiri. CV Grammy mendapat order pencetakan kartu sakti dengan order pemesanan dari PT Trisakti sebanyak 1.278 kartu dengan total biaya pencetakan 12 juta rupiah lebih. Indonesia Pintar 33, kartu KKS 75. Ini yang fixnya Pak. Oh ini. Total 1.700. Kartu Indonesia Pintar 33, 80, 82, 83. Jadi pesanan biasa aja berarti. Iya, pesanan biasa kita nggak ngerti gimana caranya. Ini aja yang saya tahu kan QQ Bank Mandiri, karena kita tahunya ada dua orang. QQ. Oh Purwoyoso, Dr. Hamka, nomor. Iya, di Semarang. Kalian ya. CV Grammy menganggap order kartu sakti Jokowi ini adalah pemesanan kartu biasa saja dan tidak paham akan ada atau tidaknya tender dilakukan pemerintah. Karena harga pemesanan satu kartu dipatok oleh CV Grammy hanya Rp10.000 per kartunya. Sementara order kartunya juga didapat dari PT Trisakti. Tidak jelasnya penetapan tender kartu dan aturan legalitasnya membuat publik bertanya-tanya, bagaimana bisa tender pemerintah ini dibuat dengan cepat tanpa proses lelang. Pemirsa, program Kartu Sakti Jokowi ini masih banyak menyisakan persoalan serius. Kabarnya sesaat lagi.